Di episode ke-6 kali ini, akan menceritakan di mana Malik menjual Yusuf di pasar budak dengan harga yang tinggi karena Yusuf adalah anak yang pintar, dan tak berselang lama datang Putifar yang ikut menawar Yusuf dan Putifarlah yang memenangkan tawaran itu dan membawa Yusuf ke istananya. Zulaiha yang pertama kali melihat Yusuf pun langsung terpana akan ketampanannya, pada akhirnya, Yusuf pun akan diajari ilmu takwil mimpi yang melebihi pendahulunya. Di sisi lain, Malik pun merasa menyesal telah menjual Yusuf yang merupakan wali Allah. Kemudian Malik pun berniat akan membawa Yusuf kembali dan membatalkan transaksi penjualan Yusuf. Tapi Putifar menolaknya karena itu sudah terlambat. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita simak alur cerita film Nabi Yusuf bagian ke-6. Sesampai di kota Thebes, para khilafah itu akhirnya berniat menjual Yusuf di pasar budak. Mereka memasang harga yang tinggi untuk Yusuf karena menganggap Yusuf ini adalah anak yang tampan dan pintar. Terlihat juga ada pendeta dari kuil Amon yang juga ikut dalam menawar Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf bisa dijadikan pelayan di kuil kelak, karena ketampanannya mungkin bisa menarik banyak orang. Mereka berusaha menawar Yusuf kepada Malik tapi harga yang ditawarkan belum cocok, karena menurut Malik, Yusuf memiliki keahlian lain yang membuatnya menjadi mahal. Di tengah-tengah transaksi datang malaikat Jibril mengatakan kepada Yusuf, untuk tidak bersedih karena telah dijual sebagai budak, karena sebenarnya kelak, dialah yang akan membeli mereka semua. Jibril juga mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu yang mereka tawar saat ini adalah wali Allah, bukan Yusuf bin Yakub. Tak berselang lama datang seorang bendahara Mesir yang bernama Putifar, mencari beberapa budak di pasar. Setelah dia mendapatkan beberapa budak, dia melihat keramaian yang sedang terjadi yang membuatnya tertarik. Dia pun ikut menawar Yusuf karena dia sangat tertarik dengan ketampanannya. Para pendeta berpikir jika mereka tidak boleh kalah oleh Putifar walaupun mereka menawarkan harga 10 kali lipat, tapi Putifar yang kaya raya menawarkan harga yang sangat tinggi, yang para pendeta tidak bisa lagi menawar karena harganya sudah melampaui batas mereka. Sahabat Malik lalu berpikir, memalukan sekali mereka seolah-olah sedang jual beli barang, dan andai mereka tahu, emas seperti gunung pun tak sebanding dengan Yusuf. Pada akhirnya Putifarlah yang memenangkan tawaran itu dan membawa Yusuf menuju istananya. Yusuf kembali terpana melihat keindahan kota Thebes, dan terlebih istana Putifar yang sangat besar. Saat Yusuf diajak masuk, datang asisten Putifar bernama Kuliper mengatakan, bahwa tuannya telah mendapatkan harta karun yang sangat berharga, dan orang bodoh yang menjual anak itu akan menyesal nanti. Putifar membeli Yusuf, ternyata untuk menghadiahkan kepada istrinya yang bernama Zulaika, agar menjadikan Yusuf menjadi pelayannya dan mungkin saja dia akan diangkat anak oleh Zulaika nantinya. Zulaika yang melihat Yusuf pertama kali pun langsung terpana melihat ketampanannya. Ketika dia mengetahui nama anak itu adalah Yusuf, dia berniat akan mengganti nama yang cocok untuk tinggal di Mesir. Kuliper pun langsung memberitahu nama Mesir yang mirip dengan Yusuf, yaitu Yusarsif. Nama itu akhirnya menjadi nama Yusuf saat ini karena Zulaika juga sangat menyukai nama itu. Nah sekarang kita menyebut Yusuf dengan nama Yusarsif ya sobat, agar nantinya kita tidak kebingungan. Yusarsif lalu ditunjukkan kamar tempat tinggalnya oleh Zulaika yang membuatnya merasa senang dan kembali berterima kasih kepada Allah, karena telah memberikan karunia sebesar ini. Jibril lalu datang dan mengatakan kepada Yusarsif, bahwa inilah yang Allah janjikan kepadanya, dan nantinya dia akan diberi kedudukan yang tinggi. Lalu Yusarsif juga akan diajarkan ilmu takwil mimpi yang akan melebihi tafsir mimpi pendahulunya. Yusarsif juga akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian tanpa seorang guru satupun. Sementara itu di rombongan khilafah, sahabat Malik kembali protes terhadap Malik, karena telah menjual Yusuf. Dia bercerita tentang keanehan yang terjadi saat mereka bertemu Yusuf, mulai dari terjebak di dalam badai, sumur asin yang menjadi tawar, lalu menyembuhkan orang sakit, membuat Malik berpikir bahwa itu adalah sebuah mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Malik pun sangat menyesal karena berpikir akan untung tapi ia malah merugi telah menjual wali Tuhan. Sahabat Malik juga mengatakan, bahwa sejak bertemu dengan Yusuf, diyakini memilih Tuhan Yusuf daripada Tuhan-Tuhan mereka. Pada akhirnya mereka pun berusaha mengambil Yusuf kembali di istana Putifar. Mereka beralasan bahwa Putifar telah memberikan uang yang lebih,
dan mereka akan berniat akan mengembalikan kelebihannya itu. Mengetahui hal itu, Yusarsif merasa cemas di hadapan Zulaikha dan Putifar. Zulaikha menanyakan kepadanya, apakah kau tidak senang berada di sini? Yusarsif menjawab bahwa ia sangat senang tinggal di sini, tapi dia merasa sedih dengan status budaknya itu. Tapi Zulaikha mengatakan, bahwa dia tidak diperlakukan seperti budak sama sekali di istananya. Yusarsif lalu menjawab pertanyaan Zulaikha itu yang membuat Putifar merasa bahwa jawaban itu sangat cerdas. Tapi Zulaikha memperingatkan Yusarsif agar selalu menjaga lidahnya. Tak berselang lama datanglah Malik yang mengutarakan niatnya mengembalikan uang milik Putifar, dan juga meminta waktu untuk berbicara secara empat mata dengan Yusuf. Putifar pun mengizinkan dan mengatakan kepada Zulaikha, bahwa penjual itu saja keberatan berpisah dengan Yusarsif. Malik kembali lagi menanyakan asal-usul Yusuf yang sebenarnya, dan jika Yusuf tidak menjawab maka ia tidak akan pergi dari sana. Sebelum itu Yusuf menyuruh Malik untuk merahasiakannya dari siapapun. Pada akhirnya Yusuf pun mengaku bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Yusuf ibnu Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim al-Khalil. Malik sangat merasa berdosa karena ia telah menjual saudara sepupunya sendiri. Karena Yusuf merupakan cucu dari Nabi Ishak, sedangkan Malik cucu dari Nabi Ismail. Yusuf sebenarnya sudah mengetahui bahwa mereka sebenarnya saudara sepupu, dan tidak merasa sedih karena sudah dijual sebagai budak, karena itu memang kehendak Allah, dan akan menjadi awal peristiwa yang besar. Malik lalu berniat akan membawa Yusuf kembali dan membatalkan transaksi penjualan Yusuf, tapi Putifar menolaknya karena itu sudah terlambat, dan akan menjebloskan mereka ke penjara jika membuat keributan di sini. Malik pun terus meminta agar Putifar membatalkan transaksi itu, yang membuatnya terlibat keributan di sana, dan akhirnya mereka berdua akan dijebloskan ke penjara oleh Putifar. Akan tetapi Yusarsif memohon kepada Putifar untuk membebaskannya. Mereka berbuat seperti itu karena mereka sangat menyayangi Yusarsif. Hal itu membuat Putifar memaafkan mereka dan mengurungkan niatnya untuk menjebloskan mereka ke penjara. Karena kejadian itu, sekarang Yusarsif bukan lagi seorang budak karena semua uang Putifar yang diberikan kepada Malik dikembalikan kepadanya. Zulaikha lalu mengatakan kepada Putifar untuk mendidik Yusarsif sedikit demi sedikit agar menjadi anak yang penurut dan bisa hormat kepada penguasa Mesir. Malik dan sahabatnya yang diusir berdebat di luar, karena Malik sudah kehilangan Yusuf, sementara sahabatnya telah mendapatkan Tuhan dari Yusuf. Oleh karena itu Malik berniat akan menunggu Yusuf di Mesir, sedangkan sahabatnya disuruh pulang menuju kampung halamannya bersama para khilafah yang lain. Singkat cerita, Yusarsif yang sudah didandani oleh Kalimama asisten Zulaikha, terlihat sangat tampan dan bersih, yang membuat Zulaikha merasa terpesona kepadanya. Kalimama juga memberikan surat bukti penjualan Yusuf yang saat itu ditandatangani oleh Samun dan Malik. Setelah Kuliper datang, dia disuruh Zulaikha untuk mendidik Yusarsif dengan benar agar bisa menjalankan kehidupan di dalam istana dan bersikap di hadapan para pembesar di Mesir. Kalimama mulai menghasut Zulaikha jika Yusarsif tidak mempunyai tata krama karena tidak mau tunduk kepadanya. Tapi Zulaikha malah memuji Yusarsif karena terlihat tampan karena menggunakan pakaian itu. Setelah itu Kuliper mulai mengajak Yusarsif berkeliling istana dan menjelaskan semua ruangan-ruangan penting di sana. Mulai dari ruangan khusus bagi Putifar dan Zulaikha yang memiliki 7 pintu, dan jika pintu itu sudah ditutup semua, maka tidak ada yang bisa keluar karena kunci pintunya hanya dipegang oleh Zulaikha. Kemudian Kuliper menunjukkan perpustakaan dan juga ruang istirahat bagi Putifar, lalu ruang makan bagi mereka yang selalu disajikan makanan kelas 1 dan buah-buahan yang segar. Setelah keluar istana, Yusarsif ditunjukkan ruang para budak dan pelayan istana di mana nantinya Yusarsif akan lebih sering mengunjungi tempat ini daripada tempat lain yang ada di istana. Selanjutnya Kuliper menunjukkan riang papirus atau kertas yang biasa untuk menulis warga Mesir. Di sini Kuliper mengetahui jika Yusarsif bisa menulis dan membaca, yang menurutnya itu adalah berkah bagi Putifar dan Zulaikha. Ketika mereka sampai di ruang penyimpanan makanan, salah satu pelayan di sana terpana melihat ketampanan Yusarsif yang membuatnya menumpahkan makanan yang sedang ia siapkan. Di sana Kuliper mengungkapkan juga bahwa sekarang Yusarsif akan membantu dalam membagi makanan ke semua penghuni istana.
Karena Yusarsif adalah anak yang cerdas dan bisa menghitung makanan untuk setiap bagian masing-masing. Yang terakhir Kuliper menunjukkan kuil Amon, di mana mereka menyimpan dewa-dewanya di dalam sana. Yusarsif langsung menyindir, bahwa dewa-dewa mereka ternyata membutuhkan tempat tinggal. Ketika akan kembali ke dalam istana, mereka melihat ada kejadian di mana ada pencuri yang sempat mencuri barang berharga milik Zulaika. Tapi sang pencuri itu tidak mau mengakuinya yang membuat salah satu pekerja di sana menjadi korban sang pencuri. Mereka berdua saling berargumen dan mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang pencuri. Kemudian Yusarsif memiliki cara untuk mengungkap siapa pencuri yang sebenarnya dengan caranya sendiri. لا سوف أعترف رودامون لا تضرب عنقي. Dan cara itu berhasil membuat sang pencuri mengakui kesalahannya, yang lalu ia dijebloskan ke penjara. Semua penghuni istana begitu kagum dengan perbuatan Yusarsif yang sangat cerdik itu. Kejadian itu langsung diceritakan Kuliper kepada Zulaika, yang membuatnya merasa berterima kasih kepada Putifar karena telah menghadiahkan anak yang cerdas kepadanya. Sementara itu di Kanaan, Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menanyakan kejadian yang sesungguhnya kepada seekor serigala. Dengan izin Allah, serigala itu berbicara kepada Yakub, dan dia tidak mengetahui kalau para gerombolannya menyerang anaknya. Kemudian Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya sekali lagi, apa yang mereka lakukan kepada Yusuf. Tapi mereka tetap tidak mengakuinya dan kembali mengatakan bahwa para gerombolan serigala telah memakan Yusuf. Yakub langsung memotong perkataan mereka dan mengatakan bahwa serigala menyangkal tuduhan mereka. Yahuda merasa heran, bagaimana segala bisa berbicara dengan ayahnya, tapi Benyamin langsung mengatakan bahwa ia langsung mendengar sendiri kalau serigala itu berbicara dengan ayahnya. Sebelum pergi, Yakub kembali memperingatkan kepada anak-anaknya agar segera mengakui perbuatannya sebelum terlambat, dan lagi menuduh para serigala yang telah membunuh Yusuf. Kembali ke istana, akhirnya Zulaika akan mengangkat Yusarsif menjadi anak angkatnya dan mengatakan niatnya itu kepada Putifar. Zulaika juga menceritakan bahwa Yusarsif berhasil menangkap pencuri yang telah membuat kegaduhan di istana siang tadi. Keputusan Zulaika itu tidak disetujui oleh asistennya Kalimama. Karena itu adalah hal yang berlawanan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir, bahwa orang rendahan seperti Yusarsif tidak sepadan dengan bangsawan seperti Zulaika. Tapi Zulaika berpikir, jika Yusarsif sudah menjadi anaknya maka ia sudah memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Kalimama juga mengatakan, bahwa mungkin saja keyakinan Yusarsif berbeda dengan penduduk Mesir, dan memusuhi Dewa Amon sesembahan penduduk Mesir saat ini. Hal itu langsung membuat Zulaika akan mengajari Yusarsif adat istiadat Mesir kepadanya. Kemudian saat Yusarsif sedang membagikan makanan, dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil makanan tidak sesuai jatah yang ditetapkan oleh Yusarsif. Mereka akan mengambil 20 jatah makanan yang kita padahal pendeta di sana hanya berjumlah 5 orang saja. Mereka beralasan, bahwa para dewa juga membutuhkan makanan. Tapi Yusarsif berkata bahwa ia belum pernah melihat dewa-dewa itu makan sekalipun. Para pendeta itu dipermalukan oleh Yusarsif di hadapan para penghuni istana, yang membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amon. Hal itu diketahui oleh pelayan yang bernama Minisabu, yang juga teman Yusarsif di istana, yang mengatakan bahwa para pendeta akan membunuh Yusarsif jika mereka mengetahui Yusarsif tidak menyembah Dewa Amon. Tapi itu semua tidak masalah bagi Yusarsif karena dia percaya kepada Allah, kalau dia tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa.